Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Umumnya kita tahu suatu ibadah itu wajib atau sunnah dari keterangan para ulama. Itu bagaimana metodenya? Lalu bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan wajib atau sunnah itu kepada para sahabat? Ya, apa bedanya jihad dengan amal soleh? Ya, tayyib. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah ketika beliau menjelaskan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah, nanti mungkin kita akan ketemu ya, walaupun nggak ada di buku ini, nanti kita akan tambahkan dari kitab yang lain. Di antara Syekh Utsaimin ketika menjelaskan makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah salah satunya adalah imtisalu ma amara bihi, yaitu kita melaksanakan apa-apa yang beliau perintahkan. Ya, as-sahabatu kanu la yas'aluna Rasulullah SAW fima amara bihi ahwa wajibun au sunnatun. Dan dahulu para sahabat Nabi SAW, ya, di antara kandungan syahadat Muhammad Rasulullah adalah menjalankan apa-apa yang beliau perintahkan. Dan adalah para sahabat dahulu ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan ini, mengerjakan ini, mereka tidak pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini apa hukumnya, wajib atau sunnah? Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Ini kewajib atau sunnah? Semuanya mereka berusaha untuk mengerjakan. Bila itu semua datang contoh Rasulullah SAW, mereka akan kerjakan tanpa mereka memilah dan memilih, tanpa mereka pernah bertanya apakah ini wajib atau sunnah. Seperti itulah mestinya kita dalam beragama. Ikuti para sahabat. Bila terdatang dalil kepada kita, Rasulullah mengatakan kerjakan ini, Rasulullah mencontohkan perbuatan ini, maka kita jangan coba-coba untuk menanyakan ini wajib atau sunnah. Udah, kerjakan. Karena demikianlah para sahabat beragama. Demikianlah para sahabat beragama. Lalu bagaimana dengan kondisi kita pada hari ini? Kita dapat pembicaraan para ulama, ini hukumnya wajib-wajibnya sunnah, wajib-wajibnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Ya, kita dapatkan itu tentu berdasarkan istiad para ulama dalam mereka bertemu dengan dalil-dalil yang mereka dapatkan baik dari Al-Quran maupun hadis tentang pelaksanaan itu berkaitan dengan bila amalan-amalan itu ditinggalkan, apakah hukumnya dosa atau tidak? Apa hukumnya dosa atau tidak? Baik berdasarkan kasus-kasus yang terjadi dengan para sahabat ataupun kasus-kasus yang terjadi di zaman setelah sahabat, kemudian mereka memunculkan ijtihad. Ketika ini tidak dikerjakan, apakah sah atau tidak? Dosa atau tidak? Muncullah istilah-istilah itu berdasarkan ijtihad mereka. Dan pengertian wajib, ya, mereka kemudian juga bisa berdalil dengan lafaz-lafaz dalam Al-Quran maupun hadis. Seperti Allah mengatakan dengan lafaz qadha atau amara atau kataba, maka muncullah ya dengan dalil yang ada mereka membuat istilah wajib berdasarkan ucapan Allah, ucapan Rasul, ya, atau kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan. Ya, seperti itu. Dan sesungguhnya kita sebenarnya nggak usah terlalu khawatir dengan hal itu. Kenapa? Karena ini datang dari para ulama. Ulama itu kata Nabi SAW, al-ulama warsatu al-anbiya. Ulama itu kan pewaris para nabi. Maka kalau mereka beristihad, kalau benar 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Dan istilah wajib dan sunnah ini menjadi ittifaqnya para ulama sunnah. Dan berbagai macam permasalahan fikih misalnya, itu ittifaq mereka, jadi kesepakatan mereka. Sementara ya Rasulullah bersabda, la tastami'u ummati ala dolala. Umatku ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Maka ketika para ulama ahli sunnah bersepakat dari masa ke masa tentang ini wajibnya sunnah, maka itu menjadi kebenaran yang harus kita terima. Ya, walaupun kita harus rincikan berbagai permasalahan. Yang wajib itu yang mana saja, yang sunnah itu yang mana saja. Yang barangkali di sana juga terjadi perbedaan beberapa kasus yang terjadi. Dan kita mengatakan pula, dalam ilmu-ilmu keduniaan saja, bila itu hasil dari penelitian para ahli, kita seringkali nggak protes. Ini pendapat para ahli loh.
Mengapa kemudian bila itu hasil ijtihad penilaian para ulama kita kok ragu gitu kan, aneh. Kalau itu hasil produk para ulama yang betul-betul ulama loh ya, maksudnya orang-orang yang ahli memiliki kemampuan untuk untuk meneliti, untuk mengurai Al-Quran dan hadis. Mereka memiliki alat seperti itu. Mengapa kemudian kita pertanyakan? Kita ragu tentang hal itu. Ya. Namun tidak berarti kita berhenti untuk mencukupkan pendapat para ulama, mendengarkan perkataan mereka tanpa mengetahui dalil. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya para ulama, termasuk ulama mazhab sendiri kalau berkaitan masalah fikih, itu kan mengatakan bahwasanya janganlah kalian ambil pendapat kami tanpa kalian melihat dari mana asalnya kami berpendapat. Maksudnya dalilnya. Lihat dulu dalil kami. Jangan Anda langsung ambil ucapan kami tanpa Anda melihat dasar-dasar kami berpendapat. Itu penting untuk kita pahami dalam kita belajar agama.